Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentu harapan kita adalah kita semua boleh tetap diberikan kesehatan di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan boleh senantiasa hadir dan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, adakah kerinduan kita saat ini untuk berkumpul, untuk bertemu, untuk berbagi cerita satu sama lain? Jika kerinduan itu ada, maka biarlah kerinduan itu boleh kita pupuk, sehingga pada waktunya nanti kita boleh bersama-sama bertemu, itu boleh menjadi semangat yang lebih bagi kita untuk berjumpa. Tapi sekarang ini di tengah situasi seperti ini, kita akan berbagi cerita, tetapi mungkin bukan dengan saudara-saudara kita yang lainnya, tetapi kita mau berbagi cerita dengan anggota keluarga kita yang saat ini bersama-sama dengan kita di rumah kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan pendalaman Alkitab yang biasanya sering kita lakukan pada hari Rabu ataupun Jumat. Tapi sekarang ini kita akan lakukan secara mandiri di keluarga masing-masing. Dan nanti kita akan bersama, saya akan memberikan untuk dasar kita di dalam pembahasan kita yang lebih jauh nanti Bapak Ibu Saudara-saudari di tengah keluarga. Dan dari penjelasan ini yang pendek, yang sederhana ini, biarlah nanti boleh dikembangkan menjadi sebuah diskusi yang lebih hangat. Dan biarlah diskusi ini boleh semakin menghangatkan relasi kita ataupun kedekatan kita dengan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang nanti di akhirnya akan kita diskusikan bersama dengan keluarga tentunya. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan dengan kerinduan kami hadir bersama-sama dengan keluarga ataupun kami yang hadir seorang diri oleh karena kondisi yang kami alami saat ini, kami mau hadir ke hadapan-Mu Tuhan untuk memohon pimpinan dari-Mu. Kami yang akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu, kami akan bersama-sama mempergumulkan sabda Tuhan, biarlah boleh Tuhan mampukan untuk kami boleh mendalaminya, untuk kami memahaminya, dan nantinya pun kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mampu mendengarkan, memahami, mendiskusikan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam-Mu Tuhan kami memohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Dasar perenungan kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11 ayat 9 sampai ayat 15a. Injil Matius pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat 15a. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka berkata kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu,
ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Tema pada perenungan atau pemahaman Alkitab kita pada hari ini adalah perubahan baik dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan di dalam kehidupan kita. Perubahan yang kecil ataupun juga perubahan yang besar. Hal itu pasti akan ada sedikit atau banyak di dalam hidup kita. Terutama di tengah-tengah situasi sekarang ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi oleh karena adanya pandemik COVID-19 ini. Dan kemudian juga itu kemudian membuat atau menimbulkan perubahan-perubahan besar di dalam kehidupan kita. Mulai dari proses pembelajaran yang dilakukan di rumah, ataupun juga proses pekerjaan, bekerja yang tadinya dilakukan di tempat bekerja, tetapi sekarang harus dilakukan di rumah. Hal itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, demikian juga perubahan itu nampaknya juga hendak atau terjadi pada teks yang kita baca pada hari ini. Ketika waktu itu Yesus memberikan tindakannya atau menunjukkan tindakannya dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat, tentu itu bukan sebuah kebiasaan yang muncul pada waktu itu. Kebiasaannya adalah pada hari Sabat, orang tidak akan bekerja apapun, orang tidak akan melakukan hal-hal apapun, yang mereka lakukan hanyalah beribadah. Apalagi jika di dalam teks yang kita baca pada hari ini adalah tindakan itu Yesus lakukan di rumah ibadat. Tentu itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Tetapi dari yang dilakukan oleh Yesus, kita belajar satu hal, bahwa nampaknya Yesus mau membuat pola baru atau perubahan pola baru di dalam kehidupan keagamaan masyarakat pada waktu itu. Ketika orang mengklaim bahwa di hari Sabat itu nggak boleh menyembuhkan orang, tetapi Yesus mau mendobrak itu. Yesus mau menunjukkan pola baru bagi orang-orang pada waktu itu, bahwa nggak apa-apa walaupun hari Sabat tetap nggak apa-apa dong menyembuhkan orang, toh itu untuk kebaikan. Jadi tentu akan lebih bertanggung jawab ketika Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat dibandingkan dengan Yesus membiarkan orang itu mengalami kesakitan lebih lama lagi dengan alasan bahwa hari itu adalah hari Sabat. Ada perubahan pola yang mau ditunjukkan oleh Yesus atau yang dihidupi oleh Yesus pada waktu itu. Nah, perubahan pola yang sama atau tipe macam yang sama nampaknya juga kita alami sekarang ini. Ketika dulu, sebelum situasi pandemik ini terjadi, kita mungkin menyibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas di luar. Seperti mungkin sekolah pun juga mungkin tidak langsung pulang, tapi lebih banyak atau lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah dibandingkan di rumah. Ataupun juga kita yang bekerja. Kita bekerja bahkan sampai kita lupa waktu, kita gila kerja atau workaholic begitu. Sehingga kita sampai lupa tentang keluarga kita, tentang kehidupan keluarga kita di rumah. Karena kita pulang, semuanya sudah tidur, kita bangun harus langsung pergi bekerja atau pergi sekolah dan sebagainya. Sehingga waktu kita menjadi sangat berkurang. Atau quality time kita dengan keluarga menjadi sangat berkurang. Nah, dalam situasi sekarang ini, nampaknya pola baru itu tercipta. Yaitu di mana kehidupan kita di luar rumah
menjadi lebih terbatas atau bahkan sangat dibatasi, tetapi sebaliknya kehidupan kita atau waktu kita di dalam keluarga bersama-sama dengan keluarga justru semakin banyak. Nah, tentu ini sebuah momen, sebuah hal yang baik untuk kita refleksikan bersama. Bahwa di momen ini kebersamaan kita atau quality time kita dengan keluarga kita bisa menjadi sarana yang baik untuk kita membangun relasi dengan mereka dengan lebih baik. Kalau tadinya kita kurang waktu sama mereka, sekarang kita punya waktu yang lebih bersama dengan mereka. Kendatipun kita dari rumah tetap bekerja atau dari rumah tetap sekolah, tetapi waktu untuk kita bertemu dengan mereka, waktu kita untuk berinteraksi dengan mereka menjadi semakin banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini nanti marilah kita coba refleksikan bersama. Dari uraian singkat tadi, kita akan mendiskusikan 2 pertanyaan. Dan diskusi ini bisa kita lakukan kalau kita sekarang bersama-sama dengan keluarga. Ada mungkin orang tua, anak, atau cucu, atau pasangan dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa dilakukan dengan ketika kita sendiri. Oleh karena mungkin situasi yang karena teman-teman yang mahasiswa yang sedang kos atau tidak bisa pulang atau situasi-situasi lainnya tidak bisa bersama dengan keluarga, bisa kita renungkan sendiri. Pertanyaan yang pertama, perubahan kebiasaan apa dari kehidupan kita pribadi atau juga kehidupan bersama dengan keluarga yang berubah sebelum situasi physical atau social distancing ini dan sesudah atau sekarang ini dalam situasi social distancing ini? Bedanya apa? Kebiasaan yang kemarin dan kebiasaan yang sekarang, adakah perubahan? Perubahannya apa saja? Baik kehidupan kita pribadi atau juga kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga. Kehidupan kita bareng di tengah keluarga. Yang beda apa? Gitu. Kedua, apakah komunikasi dan relasi kita dengan keluarga itu menjadi lebih baik di dalam situasi sekarang ini? Ya atau tidak? Nah, kalau iya atau tidak, mengapa? Kenapa kok jadi lebih baik? Atau kenapa kok jadi, nggak jadi lebih baik nih? Kenapa? Dan apa contohnya? Nah, kira-kira 2 pertanyaan itu boleh menjadikan sebagai bahan kita untuk kita berbagi cerita dengan keluarga kita atau jadi bahan refleksi kita secara pribadi pada situasi sekarang ini. Dan oleh karena itu, selamat mendiskusikan atau merefleksikan secara pribadi atau mendiskusikan dengan orang-orang terdekat di rumahnya masing-masing. Dan kiranya dalam diskusi ini kita boleh menemukan cerita atau menemukan makna refleksi yang semakin mendalam dari perubahan kebiasaan atau pola kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya perubahan itu boleh membuat kita masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Selamat berdiskusi, selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Amin.